Selamat datang di channel ST Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun buat kalian yang ingin doyan dengan teknologi dan juga gear-gear produksi konten kreatif. So, kalau kalian tertarik dengan hal tersebut, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Nah, kali ini gue mau membahas tentang sebuah produk teleprompter dari brand Desview yang kebetulan banyak banget yang request dan memang pamor produk yang satu ini lagi lumayan naik juga. Sebenarnya gue nggak heran sih produk yang satu ini bisa rame dan banyak di request oleh teman-teman para penonton ST karena memang sebenarnya produk teleprompter itu di Indonesia pilihannya masih sedikit banget. Pilihannya biasanya mahal banget atau cukup terjangkau dengan kualitas yang biasanya terasa kurang mateng. Kita pernah juga membahas sebuah produk teleprompter DIY gitu, buatan lokal yang akhirnya kita modif juga sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kalian kepo, kalian bisa cek aja videonya ada di sana. Nah, balik lagi ke produk utamanya, teleprompter yang gue bahas kali ini adalah Desview T2 yang setelah gue cek harganya, itu cukup membingungkan karena ada yang jual 1,5 juta dan ada yang jual 2,5 juta rupiah. Jadi ya mungkin kalian bisa cross check sendiri biar yakin mana yang lebih legit gitu jualnya. Karena memang produk yang gue tes di sini juga itu dikirim langsung dari Desview pusatnya. Jadi gue nggak tahu di Indonesia itu harga resminya dijual berapa. Di sini sebenarnya menurut gue paketnya komplit banget. Kita dapat teleprompternya, ring adapter untuk memasangkannya ke lensa dengan diameter berbagai ukuran, dan holder untuk menggunakan HP atau tablet berukuran 7 inch. Dan juga kita mendapatkan sebuah remote Bluetooth untuk mengatur pergerakan dari si teleprompternya nanti. Jadi terdengar cukup menarik ya, karena teksnya nantinya bisa kita atur. Nah, tapi di sini gue menggunakan si teleprompter ini tidak seperti bagaimana yang ditawarkan oleh pihak Desview. Jadi gue adaptasi juga, gue modifikasi sedikit penggunaannya untuk menyesuaikan dengan workflow gue. Tapi biar nggak penasaran, gue kasih sedikit impresi juga di penggunaan yang normalnya atau yang ditawarkan oleh Desview. Pertama, si teleprompternya akan kita slide ke lensa kita yang sudah dipasangkan adapter ringnya buat jadi dudukan. Dan nantinya si teleprompter ini memang nangkring aja di lensa kita dalam penggunaannya. Gue kecewa sebenarnya karena holder tabletnya ini cuma mendukung ukuran tablet hingga 7 inch. Sedangkan gue punya tablet berukuran 11 inch. Jadi ya nggak bisa buat dipakai. Tapi buat dipakai HP itu no problem juga. Cuman gue kurang suka aja karena ruangnya agak terlalu sempit kalau kita menggunakan HP untuk teleprompternya. Untuk mendisplay teks kita pun, kalau kita pakai tablet ataupun HP, itu kita perlu untuk memuat script kita ke aplikasinya Desview. Dan buat gua ketika udah nyobain, menurut gua itu agak merepotkan. Karena gua biasa mendisplay script itu dari Google Drive aja, dimana layoutnya juga udah sesuai dengan kebutuhan gua. Dan nanti gua bakal jelasin workflow yang versi gua, tapi buat sekarang kita lanjut dulu yang versi Desview. Dan impresi gua ketika cobain si aplikasinya ini, menurut gua kurang menarik dari segi experience-nya. Ketika menggunakan remote Bluetooth-nya juga gue agak kebingungan karena bisa connect, lalu gue bisa bikin teksnya jalan tapi kadang nggak mau di stop dan gue juga nggak bisa ngatur kecepatannya dari remote. Jadi ketika gue lagi baca skrip, omongan gue itu harus ngikutin kecepatan rolling dari skripnya itu sendiri dan menurut gue itu cukup menyusahkan. Gue nggak tahu sih apakah mungkin si remote ini bisa diatur biar lebih berguna untuk ngatur running text di teleprompternya atau enggak. Mungkin dengan settingan-settingan yang lebih dalam gitu, gue juga nggak cek lebih jauh lagi soal settingan-settingan di dalamnya. Tapi gue udah nggak seret di first impression gue dan gue memilih buat menggunakan setup biasa gue. Jadi kalau di penggunaan gue itu biasanya gue akan menggunakan monitor eksternal buat display teksnya. Yap, ini budget lagi dan nggak murah, tapi buat gua karena ada monitor nganggur ya lebih pas aja. Sama kalau kalian memang ada budget lebih ya workflow yang satu ini akan lebih asik. Tapi kalau belum ada ya bisa pakai HP atau tablet sesuai dengan yang direkomendasikan oleh Desview. Jadi di sini gua nggak pakai holder bawaannya dan untungnya dia bisa dicopot juga. Jadi sedikit kredit buat Desview karena holdernya bisa dicopot. Lalu gua memposisikan monitor eksternal di sisi bawahnya menggunakan Magic Arm. Ini bebas sih sebenarnya kalian mau pakai Magic Arm kayak gua atau pakai light stand atau tripod terpisah dari kamera itu bebas. Yang penting si layarnya ini berada di sisi bawah kaca teleprompternya untuk mendisplay gambar.
Udah deh, tinggal colok HDMI ke PC, atur gambarnya buat di flip atau di mirror di eksternal monitornya, dan apa yang ada di layar komputer atau laptop itu akan nongol juga ke teleprompter. Jadi kalau gua di sini biasanya itu bisa scrolling teksnya mengikuti kecepatan omongan gua. Jadi jauh lebih asik. Gambar yang dihasilkan di teleprompter ini juga menurut gue cakep, nggak bebayang kayak teleprompter pertama gue yang ala-ala DIY gitu. Jadi di sini produknya sendiri terasa lebih mateng. Tapi nggak selesai di situ aja, karena ada problem lagi yang muncul ketika dipakai. Jadi ternyata pas gua pakai itu, kalau gua memancarkan cahaya yang terlalu cerah, kaca teleprompter ini bakal menciptakan flaring atau semacam bias cahaya di hasil gambarnya pada kamera utama, dan itu sangat mengganggu. Oke, ini teleprompter. Ini bukan teleprompter, ini hasil yang ditangkap oleh kamera. Dan ini teleprompter, ini lagi nunjukin UI hitam, tapi kalau kita pakai UI background terang, coba sekarang. Nah, kalian bisa lihat nih, di sini kayak ada bias gitu. Coba bolak-balik. Nah, jadi ini kalau pakai backgroundnya putih kayak gini, teleprompternya, ini kacanya agak bias. Gua nggak tahu kenapa dan gimana ngilanginnya. Jadi kayaknya kita harus menggunakan layar hitam. Dan itu cukup parah sih ganggunya. Untuk ngakalin ini, dokumen Google Drive gue biasanya gue jadiin warna hitam, dan teksnya juga gue buat agak abu-abu. Karena kalau warna teksnya putih, dia tetap menghasilkan bayangan yang cukup mengganggu atau bias cahaya yang cukup mengganggu. Jadi kelihatan kayak flicker gitu seiring teksnya juga sambil bergerak, yang pastinya akan sangat mengganggu di konten video kita nantinya. Dan ya, setelah backgroundnya hitam dan teksnya abu-abu, semua berjalan dengan lancar. Dan untungnya kacanya ini lumayan bagus, pantulannya tuh kelihatan jernih dan jelas. Jadi tulisan masih terlihat cukup jelas walaupun warnanya udah nggak gitu kontras. So, apakah teleprompter DSView T2 ini worth it untuk kalian beli? Well, karena nggak banyak juga pilihan kalian saat ini untuk produk teleprompter yang ada di pasaran Indonesia. Menurut gue, untuk kalian yang mau pakai teleprompter dalam produksi video dan budget kalian belum sekelas rumah produksi yang cukup besar, tentu produk ini wajib buat kalian lirik juga. Memang tidak banyak gitu opsinya, jadi ya patut dilirik. Oke, paling segitu aja buat video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa berguna buat kalian, bisa jadi referensi ya. Seperti biasa, kayak biasa kalau misalkan ada koreksi, saran atau pertanyaan, taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan kayak biasa juga, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gua Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa berkarya. Untuk mengatur pergerakan dari si teleprompternya nanti, atau teks yang bergerak di teleprompternya. Gue ditelepon. So, apakah monitor